Abstrak belakang. Kalau ada abstrak digarap duluan berarti dia tuh nyontek. Belum. Sekarang yang kedua, bagaimana peran SIK dalam kehidupan masyarakat? Sudah terjawab belum? Iya. Kalau sudah terjawab, tak perlu ngasih manfaat sampean. Kan sampean tak menjelaskan manfaatnya, peranannya. Kira-kira peranan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu nanti tergantung penilaiannya pembaca, bukan penilaiannya sampean. Ya, Bapak, ini yang kurang ditambah. Nah, ini kalau sampean ada waktu, ada apa? Bisa ditambah. Kira-kira kalimat ini kalau ditambahi lebih bagus enggak begitu? Untuk memenuhi kebutuhan persyaratan 20 apa itu? 20 lembar ini. Mentak 20 lembar kan? Ngulang kan? Harus ditambah di istilahnya dicarikan data lain nanti. Terus PR juga buat sampean deh ya. Apa yang sampean tulis itu jika dirasa kurang mengerti, sampean cari sendiri dulu. Iya. Kayak IDT, Impres data tertinggal ini apa? Transmigrasi apa? Nanti biar sampean kalau presentasi itu tidak canggung. Tidak istilahnya tidak membingungkan sampean sendiri. Sampean sendiri bingung apalagi orang. Tambah tak karuan, Mas. Iya. Boleh lah nambah bektonik sekonik nih pontuke untuk cari setelah selesai nulis ini cari dah makna-makna istilah itu apa. Ya sudah dilanjutkan. Ya nanti boleh ya lagunah langsung deki kerjaakin Mas. Mun lekas mare, sampean si lekas nyaman. Ini siapa karek? Sampean Dik. Sudah sampai sini sampean. Bab 1 baru 1 lembar. Enggak, Bapak, udah disalin. Di mana bab 1 ini? Ini sudah selesai bab 1. Lembar salin. Iya, udah, Bapak. Udah lagi, Bapak. Mbah korang deki 20 halaman berapa nih? Bah, saya ini tanya ke sampean, kalau kurang nanti gimana solusinya? Ditambah. Hah? Ditambah. Lah iya, daripada nanti sampean kurang di akhir, mending lebih di awal. Bukan hanya selembar, Bapak, yang disalin 2,5. 2,5 di masih salin, saya pengen tahu. 3 di bawah. Aduh, iya salah sampean tak bawa. Ini dari C ya? Iya, Bapak. Rumusan masalah. Apa pengertian puasa qadha dan puasa sunnah? Bagaimana hukum? Nah, ini. Kalau ini apa bagaimana di akhir dikasih tanda tanya. Juga nanti di pengetikannya juga sama. Ini dapat dari mana sampean? Metode induktif, deduktif, komparatif ini. Dapat dari mana? Punya Mbak. Tak oneng buku nah. Langsung ditulis saja pokoknya itu sudah jadi warisan leluhur, Pak. Tahu tujuannya, tahu maksudnya. Aduh. Tahu neng. Induktif itu seperti apa? Contohnya. Metode yang digunakan dari penelitian faktor-faktor yang konkret dan umum yang kemudian ditarik kesimpulan berupa generalisasi. Oneng apa faktor? Faktor itu penyebab, gabungan dari beberapa penyebab. Satu penyebab itu apanya mana? Fakta. Fakta-fakta berkumpul jadi faktor, Pak nih. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti apa metode induktif itu?
Hah? Bah, Ki Pur kan kok lamare bunyak ngomong bi siapa roh? Kok hah? Iya, Rifatul Mahmuda itu punya kan? Induktif itu dari umum, kada umum apa khusus kebalik. Dijelaskan dulu baru nanti ditarik kesimpulan. Piramidanya terbalik. Tahu piramida terbalik? Apa ujungnya itu berani bawah. Kebalikannya deduktif, ujungnya berani atas. Umumnya dulu baru nanti dijelaskan. Coba buatkan saya contoh metode atau susunan kalimat atau paragraf yang induktif. Bisa? Tak usah atodus ini, tak usah atodus. Don't be shy. You must dare. Coba. Kayak yang bunga itu ya Bapak. Iya bolehlah, diulang lah kata-kata saya, diulang, boleh. Bunga ada dua ada yang wangi, ada yang bau. Berapa? Anggap saja latihan presentasi. Ini depan nanti kamu disaksikan teman-temanmu, disaksikan guru penguji. Bunga itu banyak macamnya, di antaranya ada yang bau dan yang wangi. Nah, Yang terus. wangi itu seperti bunga matahari, bunga melati dan bunga mawar. Dan yang bau itu seperti bunga bangkai dan lainnya. Terus. Itu dari umum. Bukan begitu induktif itu. Bunga melati, bunga anggrek, bunga kejora adalah jenis dari bunga yang harum. Bunga bangkai, bunga oleh-oleh misalnya adalah jenis bunga yang memiliki bau tak sedap. Bunga melati, bunga anggrek, bunga kejora, bunga bangkai itu termasuk jenis dari macam-macam bunga. Itu baru itu induktif. Jadi umum yang sebut dulu tapi sebab-sebabnya nanti ditarik kesimpulan bahwa semuanya itu jenis bunga di akhir. Kalau deduktif kebalikannya, dari khusus baru nanti dijelaskan faktor-faktornya, penyebab-penyebabnya. Komparatif ini oning komparatif. Komparatif itu komparasi, perbandingan si A dan si B, perbandingan pendapat A, pendapat B. Ngajar ini Leonardo DM 1981 halaman 149 berdebu kuna. Sobung Pak, bokon pon kopas kalau Pak, copy paste. M Dahlan Albari 1995 berdebu kuna. Sobung, itu tak masalah lah. Baru pokon ngain kalau sampean nanti misalnya andi rezeki kuliah untuk menulis seperti ini itu foto berbuku nih ya, bukan hanya kopas-kopas. Kopas-kopas sampean yang nanti bisa jadi kena pelanggaran mungkin lah kode etik jurnalistik misalnya. Tidak mematuhi aturan penulisan. Makalah itu adalah list gitu loh. Nanti kamu setelah ada latar belakang itu adalah semacam alasan atau gambaran kenapa Anda itu memilih judul itu, alasan, kemudian dibatasi masalah yang akan dibahas. Jadi pembahasannya harus jelas. Jadi masalah sebesar ini saya hanya bahas ininya saja. Contoh dalam sebuah bangunan saya hanya bahas gentengnya saja atau saya hanya bahas lantainya saja. Gitu. Dari situ kemudian akan muncul namanya rumusan. Daftar pertanyaan-pertanyaan terkait masalah itu. Berapa lebar, panjangnya berapa ukurannya, kan seperti itu. Kualitasnya bagaimana? Nah, nanti dijawab di mana? Dipaparkan, dijelaskan bab 2. Dijelaskan secara panjang lebar, selesai, di situ ada
Ada teori-teori yang lama misalkan. Adalah kalau dalam skripsi itu ada alasan teori misalkan. Di makalah Itu di mana itu? apanya? Teori itu. Ya itu kan nanti pengertian-pengertian menurut siapa-siapa. Yang jelas harus ada referensinya, ada bukunya. Nah, nanti setelah itu kemudian disimpulkan di bab 3. Ada 3, kalau 3 rumusan masalah, maka dibahas 3, disimpulkan 3 juga. Sama itu. Ketika ada rumusan masalah 4, yang dibahas juga 4 item, yang disimpulkan juga 4 item juga. Nah, setelah itu baru nanti setelah selesai nanti kita kembali kepada abstrak. Abstrak itu semacam semacam pembahasan secara singkat di situ. Ada kesimpulan lagi, artinya di situ ada data kalau bisa, ada kata kuncinya. Jadi makalah ini kata kuncinya ini, datanya ini, kemudian hasilnya ini. Jadi di situ ada pemaparan sedikit, kemudian ada datanya yang dihasilkan, kemudian ada kesimpulannya, kemudian ada kata kuncinya seperti itu dan sebagainya nanti. Nah itu caranya makalah seperti itu. Kalau Anda nanti bingung di situ, ini rata. Kalau orang kan begini, buka makalah kan begini. Buka pertama kan lihat judulnya dulu. Oh ini mau tahu makalahnya ini masalahnya. Kemudian lihat abstraknya. Oh sekilas masalahnya ini yang dibahas. Setelah itu dia akan lebih tahu kepada agak rincinya saja di mana di daftar pustaka. Ada daftar isi. Nah itu tahu nanti. Oh ini yang dibahas poin-poinnya. Nanti daftar isi itu ngacu kemana? Ngacu kepada pembahasan. Kemudian nanti dari daftar isi itu secara sekilas kemudian dibahas di pembahasan. Pedoman daftar isi itu dengan pembahasan dari mana? Dari rumusan. Rumusan dulu dibahas, kemudian kita nanti akan dirinci di daftar isi. Dirinci. Dibahas, nanti disimpulkan di bab 3. Baru kita nanti bisa membuat namanya abstrak. Nah, Berarti abstrak dibuat itu. abstrak belakang. Kalau ada abstrak digarap duluan berarti dia itu nyontek. Abstrak tuh belakang. Terkait spek misalkan seperti komputer lah. Ini Intel Pentium 3. Ini layar sekian, itu abstraknya di situ. Kita tahu, jadi gambarannya produk ini seperti ini. Baru nanti ketika dibahas, oh ini kelemahannya ini, kekuatannya itu lain, review seperti itu. Itu dalam makalah seperti itu harus paham. Judul itu masalah, kemudian dibatasi, disekat, kemudian setelah itu disekat, dibuatlah daftar pertanyaan dari masalah itu, dibahas panjang lebar, kemudian disimpulkan lagi, ada abstrak untuk mengunci itu. Jadi kita lihat abstrak sudah tahu, rumah ini ukurannya 3x4, 3 kamar. Kemudian ada ini berada di tanah seluas sekian hektar, selesai sudah itu. Kata kuncinya misalkan rumah, tanah dan sebagainya. Tuh. Kekeliruan teman-teman ya biasanya hasil itu semuanya dan kepada, tidak usah itu, dan itu ngambil di kamus nggak boleh. Jadi istilah itu sama dengan glosarium, daftar istilah. Itu ngambil di pengertian-pengertian menurut tokoh atau buku. Ketika misalkan pengertiannya siapa itu dalam bukunya siapa. Misalkan bukunya tadi kan bilang Kotler kan. Kotler. Di situ nanti Kotler bilangnya begini ya harga, ya itu yang dibahas. Dalam kurung Kotler. Di buku mana itu nanti ada di daftar pustaka. Seperti itu. Halaman berapa Kotler itu bilang seperti itu ada itu. Jadi Kotler halaman 50.2 tahun bukunya tahun berapa? Cetakannya tahun 2000. Jadi Kotler halaman 49.2 misalkan nanti itu tahunnya terakhir seperti ini kan. Jadi seperti itu nanti anunya, cara-cara di rumusan masalah. Paham? Gitu. Kalau Anda nanti di daftar istilah langsung bilang KBBI itu salah besar, kecuali memang itu materi bahasa Indonesia. Puisi apa itu. Tetapi itu pun kalau KBBI kan hanya mewakili secara umum. Ada pendapat-pendapat tokoh yang itu berbeda. Nah itu kemudian yang kita perlukan untuk memperkuat nanti di teori dan bab 2. Di bab 2 itu harus banyak itu nanti. Jadi teorinya ini siapa, bagaimana, menurut ini siapa, menurut ini siapa. Pokoknya harga itu menurut Kotler siapa, apa bagaimana. Menurut Sturner bagaimana. Menurut misalkan Sri Mulyani misalkan menteri menurut ini seperti apa, itu nanti ada tokoh-tokohnya itu. Dipadukan antara tokoh-tokoh luar dengan tokoh-tokoh kita. Seperti itu. Nanti kemudian setelah
dibahas pas disimpulkan dan kesimpulan. Nah, kita sebagai penyusun atau penulis nanti kita bisa membuat saran-saran. Oh, ini saran-sarannya ini. Saran terhadap apa? Terhadap persoalan ini gitu loh. Oh, berarti kita punya saran, ada sumbangsi saran. Supaya bagaimana. Tanpa kemudian menyalahi atau menyalahkan teori yang ada gitu loh. Setelah itu baru kita membuat semacam abstrak disertai dengan mutu. Mutu itu saya kemarin wajibkan harus mengambil dari sumber utama Islam, Quran dan hadis. Hadisnya juga harus hadis sahih. Hadis dhaif, jangan. Nah, daripada itu ya. Seperti itu nanti. Paham? Oke. Paham?